Angkat ya, coba on cam. Kalian bukalah. Kayak aku bilang, aku di sini sebagai klien, kalian sini, kalian sebagai developer. Jadi kalian yang nanyain apa aja kebutuhan gua, requirement gua, fungsionalnya. Ya, silakan silakan. Sorry. Plus 35 tenang aja. Hitung pun. Ya Remo. Oke, lanjut sorry. Santai aja, informal aja. Sorry, pencet. Pencet backward, pencet. Unduh-unduh. Kalau mau sistem, aku mau sistemnya ini dari sisi user kan. Nah, gue pengen nih sebenarnya itu website. Kenapa website? Biar lebih gampang. Itu. Jadi user itu tinggal ngeklik tanggal, eh, tanggal gini. Gue pengen bisa user ngeklik sebuah tanggal, terus ngecek jadwal jam yang kosong itu kapan gitu. Misalnya yang kosong itu jam 1 sampai jam 3. Jadi dia bisa mesan per jam 1 sampai jam 2 doang atau jam 2 sampai jam 3 tuh dari sisi user. Gue pengennya gitu dia reservasinya. Ya, ya gini. Nah, gini, karena dari kasusku ya sebagai owner lapangan basket ini ya, gue itu nih customer banyak nanya-nanya kapan yang kosong. Nah, karena itu gue pengen transparan soal lapangan mana yang kosong nih. Jadi di website itu bisa gue ubah-ubah gitu, tertampang yang mana yang kosong mana yang enggak dan bisa gue ubah gitu. Itu kali ya. Mungkin saran apa ya? Kalian ada nggak apa gitu? Contoh website yang pernah kalian kerjakan kayak gini? Oh, hmm. Oh ya, benar ya. Oke oke oke. Hmm, ya. Ini saya juga lewat WA sih sebenarnya. Oke, tapi mungkin kalau bisa saya recall ya di catatan saya ya. Itu yang pertama itu yang saya sebutkan tadi pencarian dan pemilihan slot baik
dari tanggal dan jam. Yang kedua itu proses bookingnya. Proses bookingnya itu niatnya saya itu mau pengen ada kami bisa cari gitu namanya siapa, emailnya apa, nomor HP-nya apa gitu. Jadi kalau dia hilang, udah booking tapi hilang, saya bisa cari orangnya gitu. Bisa saya call buat ngabarin kalau ini mau dipakai nggak lapangannya gitu. Dan gitu kurang lebih untuk prosesnya ya. Saya pengen ya datanya. Yang apa lagi ya? Gitu ya untuk proses bookingnya ya. Jadi itu datanya harus ada di website nanti. Yang ketiga itu saya pengen pembayaran online itu fleksibel gitu. Dia bisa lewat QRIS, lewat transfer gitu. Jadi semuanya itu tercatat gitu, ada di log websitenya nanti. Maupun di log mungkin biasa dipakai itu kalau nggak salah tuh rekan-rekan saya itu yang pernah punya lapangan basket itu dia mereka tuh pakai Mitrans gitu. Jadi mereka bisa ngeliat log pembayaran gitu. Mungkin yang ini kurang lebih itu sih. Kemudian ada lagi nggak? Iya, betul. Ya, ada riwayat pesanan juga. Nah, bener. Iya, betul betul betul. Ya, ya. Oh, cara offline ya. Di lapangan langsung ya, on the spot ya. Mungkin boleh aja sih. Boleh aja, boleh. Boleh kok. Bagus kok, bagus kok. Atau mereka penasaran lapangan dan pengen lihat dulu baru pesan kan. Oke, boleh. Ya, betul. Ini ya, secara non fungsional ya. Gua harap tuh kalian pakai standar sih yang ada di mungkin IEE, mungkin bisa kalian lihat di modul lah. Kalian tinggal pakai standar yang itu, kalian sesuaikan isinya, deskripsinya dengan fitur-fitur yang udah gua kasih dari fungsional itu. Oke. Okay. Oh ya mungkin tambahan karena tadi bicara booking ya, tolong tambahin dashboard adminnya sama ya tolong tambahin dashboard admin jangan lupa fiturnya untuk ngatur booking dan lain-lain tuh. Mungkin untuk non fungsional itu kalian sesuaiin aja mas standar yang ada di IEE ataupun standar ISO yang ada di modul itu aja sih. Deskripsinya bisa kalian sesuaikan juga. Oke, silahkan Muhammad Kipar. Baik Bang, sebelumnya saya ingin bertanya tadi kan ada satu fitur di mana ketika ada seseorang yang telah memesan nih dan dia tidak ada di lapangan baik itu dalam rentan waktu yang berdekatan dengan waktu penyewaan. Nah, yang saya ingin konfirmasi itu apakah ada kan ingin mengirimkan notifikasi ya. Nah, itu pengiriman notifikasi itu sebelum waktu pemesanan
waktu yang dipesan atau setelah waktu dipesan. Misal waktu memesannya itu jam 1. Nah, notif konfirmasi apakah jadi datang atau tidak itu sebelumnya atau setelahnya, Bang? Mungkin sebelum waktu pemesanan sih. Misalnya dia pesan jam 1, gua setuju tadi tuh 15 menit sebelum jam 1 itu dia di reminder gitu lewat notifikasi WhatsApp, by system mungkin, atau lewat email, by system juga. Mungkin itu. Berarti ketika tidak ada konfirmasi sampai dengan mungkin beberapa waktu, apakah Bang ada waktu tertentu di mana jika dia memang tidak mengonfirmasi, maka pemesanan itu dibatalkan, Bang? Misal pesan jam 1, notifikasi tadi 15 menit sebelum jam 1 itu. Nah, batasnya itu yang membatalkan itu di mana, Bang? Misal jam 1:05 atau jam 1 pas? Oke. Nah, karena tadi itu pakai sistem DP ya, kayak down payment ya, pakai uang muka, ada uang mukanya. Mungkin itu 30 menit setelah sesi seharusnya dimulai. Setelah dia harusnya check-in. Misalnya dia mulai jam 1, gua mulai kalau 1 sampai jam 1:30 dia nggak datang-datang, ya udah di-cut aja nggak apa-apa. Baik, Bang. Dan ketika tidak dikonfirmasi dan dibatalkan, apakah ada denda, Bang? Tidak perlu ya. Tidak Tidak perlu. perlu. Berarti uang dikembalikan full berarti? Tidak. DP tetap sama kita. Oh, DP diambil? Ya, DP tetap kita. Baik, Bang. Bang. Oke. Ya. Mengingat tahun lalu itu ada template sih, template SKPL. Mungkin sekarang itu pakai metode itu sih, nyicil-nyicil. Jadi kalian kerjain bagian non fungsional sama fungsional dulu, baru lanjut ke berikutnya, baru dikasih template. Mungkin nanti bisa aku konfirmasi ulang lah soal template ke Pak Apis nanti. Hmm, benar. Sekedar laporan doang sih. Bisa kalian baca lah dari spesifikasi tugas minggu 3 sampai minggu 4 PDF tuh di modul. Ada laporannya tuh di bawah tuh. Poin nomor 5. Dikasih timelinenya juga itu. Jelas kan? Kalian baca nggak? Banyak PDF-nya tuh. Kalian baca itu aja, itu udah jelas banget. Mungkin kurang lebih seperti itu sih. Tapi kebetulan nggak ada ya dikirim di sini ya. Template tahun lalu tuh gue takut salah karena kurikulum udah beda. Oh sama, dari 2022 sampai 2024 tuh sama. Setahu masih sama ya, karena itu masih kurikulum 2020. Mungkin kurikulum 2025 ini nggak tahu aku beda apa enggak. Mungkin perlu konfirm ulang. Oke, mungkin itu kali. Oh ya, jangan lupa kartu kendali asistensi ya, screenshot. Itu, Bang. Tadi saya ingin bertanya masalah kartu asistensi bagaimana? Nah, itu jelas lah. Kalian isi nama ketua, kelompok berapa, judulnya apa, ada tanggal jelas, asistensi 1, oke. Oke, anggota yang hadir, kalian catat siapa aja yang hadir di sini tadi, screenshotnya pasti jelas. Kalau ada yang izin atau sakit, kalian tulis saja namanya, tapi keterangan di sampingnya kalian tulis hadir atau izin atau sakit gitu di samping namanya.
tanda tangan nanti ku kasih sama ketua kelompoknya, kalian chat aja aku sebagai ketua kelompok. Itu keterangan ini pembahasan atau sama asistensi ini kalian tulis saja pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian apa namanya kalian tanyakan, terus jawaban dariku itu apa. Oke. Jadi misalnya satu fungsional abang sebagai klien itu apa sih? Jawab apa yang ku jawab itu kalian tulis. Makanya kurang lebih kayak notulen aja itu. Kartu kendali asistensi ini. Foto dokumentasi jangan lupa minimal 2 ya. Foto dokumentasinya ya. Nama jam sama tanggalnya harus kelihatan. Oke. Ini tuh aja. Mungkin kalau minggu depan lagi asistensi buat kalian lihat ke bawah tuh ada lagi kan. Tuh kalian copy paste aja terus nambah satu gitu. Jadi terus yang di pembagian waktu tuh yang table spreadsheet yang buat apa sih namanya nih? Jadwal-jadwal nih, kalian masukin ke situ link Gform-nya. Oke? Link Gform aja masukin situ. Masukin ke public tuh lihat aja nggak usah edit. Oh ya, kalian pakai akun email Litera ya buat kartu kendali asistensinya. Iya bang. Yang terus setting itu ke Institut Teknologi Sumatera doang yang lihat, oke? Mungkin itu aja sih. Kalau ada yang kurang tanya di grup, jangan tanya privat. Kalau memang pertanyaan pribadi bolehlah pribadi, tapi kalau soal DRPL, soal SKPL tanya di grup biar semua orang bisa baca. Jadiin kayak forum aja grupnya. Oke? Aman ya? Udah, tutup aja tutup. Ya, aman aman.